Manfaat sterilisasi untuk anjing dan kucing, yang jelas untuk kesejahteraan hewan lebih terjaga, kemudian untuk menjaga populasi, apalagi terutama pada stray cat atau stray dog yang di jalan terkendali populasinya, kemudian untuk menghindari penyakit-penyakit yang kelak akan muncul terutama pada hewan betina. Saya pikir tujuan utama dari sterilisasi adalah untuk menjaga kesejahteraan hewan itu sendiri. Masalah pro kontra sterilisasi pada anjing dan kucing lebih sering dipertanyakan pada kucing, karena masalah pada kucing sering pemelihara itu dari kalangan kaum muslimin yang menanyakan apakah itu termasuk dalam menganiaya hewan. Dan dari sudut pandang kita lihat dalam pengerjaan sterilisasi pasti menggunakan obat anestesi, di mana kita menghilangkan rasa sakit baik di anjing ataupun di kucing. Jadi kedua proses pada hewan tersebut pasti menghilangkan rasa sakit dan tidak ada unsur untuk menyakiti dalam proses sterilisasi. Saya pikir itu sudah suatu cara untuk mengendalikan populasi tanpa rasa sakit. Ya. Pertanyaan yang paling sering, kenapa dok kok mahal hewan jantan daripada hewan betina kalau steril? Kalau hewan jantan operasinya berlangsung cepat, kemudian penggunaan bahan lebih sedikit karena hanya mengeluarkan bijinya saja kiri dan kanan, jadi prosesnya hanya berlangsung nggak sampai 10 menit. Kalau betina, pada kucing kita bisa metode belah di tengah perut atau linea alba ataupun metode plank. Itu semua berada di dalam rongga perut. Kalau kita mengatakan di dalam rongga perut, jahitan pasti ada lebih dari satu jahitan. Bahannya lebih banyak seperti seksio cesaria, cuman lebih cepat pengerjaannya, anestesi lebih lama. Jadi kalau dari segi bahan, pengeluaran betina untuk bahan lebih banyak daripada untuk steril jantan. Pada dasar itulah makanya lebih mahal biaya steril betina daripada yang jantan. Saya pikir logis itu. Rahimnya kalau kucing lagi sakit itu nggak bisa diangkat gitu. Piometra bayi anjing pada kucing itu cuma dua jenis. Kalau satu open piometra, tapi piometra itu artinya radang pada rahim atau endometrium ya. Dalam uterus ada peradangan. Dan ini masalahnya itu jarang terdeteksi pada kasus close piometra. Yang sering terdeteksi adalah kasus open piometra, terbuka keluar cairannya. Kok vaginanya ada keluar lir? Itu pertanyaannya. Itu open piometra. Memang langkah terbaik adalah dengan sekalian mengangkat ovarium, jadi namanya ovarium hysterektomi. Itu paling baik. Tapi gejala yang sering timbul adalah muntah dan pembesaran pada perut pada close piometra. Biasa pemilik tidak menyadari hewannya kena piometra. Fase akhir setelah muntah berat baru ketahuan, nah itu sering terlambat. Jadi kalau misalnya rahim itu nggak boleh diangkat ya kalau lagi sakit. Oh, harus diangkat. Kalau ada yang bilang tidak boleh diangkat, salah itu. Kalau lihat kasusnya, kalau kenapa tidak boleh diangkat? Kalau kasusnya terakhir belum sempat kita angkat udah mati biasanya. Gitu. Kalau terjadi perforasi artinya bocor ya, udah besar, bocor pecah di dalam rongga perut, menginfeksi rongga perut, rongga abdomen, biasanya nggak bisa ditolong, udah sepsis. Gitu. Harus diangkat dan deteksi sedini mungkin. Masalah konsumsi daging anjing dan kucing, kita harus telah kembali bahwa anjing dan kucing bukan daftar menu yang lazim dikonsumsi oleh manusia, karena masih banyak yang lebih baik, yaitu hewan ternak. Kemudian risiko bagi mereka yang mengkonsumsi daging anjing dan kucing cukup besar. Contoh, di situ ada toxoplasma, di situ ada leptospira, dan yang jelas ada bahaya rabies ya. Pada kasus tertentu tidak bisa kita mendeteksi adanya bahaya penyakit tersebut pada daging anjing dan kucing, karena memang tidak ada pemeriksaan post mortem ya. Jadi karena itu bukan hewan untuk dikonsumsi, udah jelas bukan dipotong di tempat yang higienis dan memang bukan untuk dikonsumsi. Jadi saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi daging anjing ataupun daging kucing.
Pada hewan, pada anjing itu lebih gampang ditangani, tidak banyak obat yang menimbulkan alergi pada anjing ya. Kalau pada kucing jangan sekali-sekali berikan merek B+++, ya saya nggak sebut merek, isinya paracetamol, jadi bisa keracunan. Bisa mereknya isinya paracetamol, bisa yang isinya acetaminophen, kayak asamimawon, itu tidak boleh pada kucing, bisa menimbulkan kematian karena highly toxic ya, sangat beracun. Yang paling aman kalau hewannya demam, kompres air es. Kompres air es. Kemudian bawa ke dokter terdekat karena yang paling tepat yang tahu adalah dokternya. Harus diberikan obat apa, jangan trial dan error. Kalau pada kucing lebih besar risikonya. Pada anjing juga sama, cuman risiko keracunan terhadap obat lebih rendah daripada pada kucing. Gitu. Nah, terus kan kebanyakan nih Dok, dikasih obat manusia kadang-kadang itu. Tadi yang saya sebut merek tertentu yang isinya paracetamol. Itu nggak boleh ya? Nah, itu yang tidak boleh karena akan meracuni hewan itu sendiri. Kadang-kadang datang ke dokter itu, ke klinik dokter, bukan dengan keluhan demamnya lagi, plus dengan keracunan obat yang sudah dilakukan di rumah. Jadi di double itu. Sebaiknya kalau sudah demam, kalau emergency lakukan kompres dengan air dingin, air es. Jangan lakukan tindakan pemberian obat. Kalau pemberian obat nanti resikonya keracunan. Ya, bawa ke dokter terdekat. Saya pikir lebih aman. Oke. Untuk masalah kucing belang 3 atau kaliko itu masalah cross genetik yang sering muncul pada betina, tapi sangat jarang pada jantan. Mungkin nggak pada jantan, ya mungkin sekali. Kalau saya pernah dapat kasus ada jantan yang belang 3, cuma sangat jarang ya. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin, kalau cross genetik mungkin saja terjadi, ya sudah terbukti. Oke, untuk animal lover saya ingin berpesan, lebih baik kita memvaksin, lebih baik kita memberi obat cacing dan regular check up ke dokter sebelum hewan Anda sakit, karena sakit lebih mahal daripada pengobatan dan pencegahannya. Terima kasih. Untuk goiffc.com, kami mendukung sepenuhnya terus maju. goiffc.com. Sip. goiffc.com. iffc.com.